Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam kondisi sehat ya. Kembali bersama saya Otik Widyastuti dari Prodi Kesmas UM Pontianak. Pada kesempatan kali ini mata kuliah penganggaran dan pembiayaan kesehatan. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana kita melakukan persiapan penganggaran yang mungkin bisa dilaksanakan untuk kegiatan survei, baik itu survei penelitian ataupun pengabdian ataupun kegiatan yang lainnya di bidang kesehatan. Untuk melakukan suatu persiapan, mungkin kita harus membuat suatu perencanaan, di mana perencanaan ini kita harus mempersiapkan segala hal yang akan mungkin bisa bermanfaat untuk kita berikan informasi di dalam suatu proposal. Nah, dalam satu proposal itu harus berisi tentang jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama mungkin siapa, kemudian apa kegiatan atau program yang ditawarkan, dan kepada siapa sasaran kita yang akan ditujukan untuk program yang kita usulkan, kemudian bagaimana metode atau caranya seperti apa dan bagaimana teknis pelaksanaannya, dan kemudian efek atau dampak yang dari program tersebut atau kegiatan tersebut itu seperti apa, dan kapan dilaksanakan, di mana lokasi sasarannya, dan yang terakhir itu adalah pembiayaannya seperti apa. Penganggarannya harus sesuai dengan program atau luaran yang ingin kita capai. Nah, untuk membuat suatu program dan untuk mengetahui seperti apa nanti kita akan membuat persiapan tersebut, mungkin kita sambil juga melihat tipe perencanaan program yang akan kita laksanakan. Menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing tentunya, permasalahan yang ada, dan bentuk capaian yang ingin kita gapai, kita harus mengetahui bahwa ternyata ada beberapa hal yang terkait dengan waktu pelaksanaan. Nah, di sini kita mempunyai suatu perencanaan, dan tipe-tipe perencanaannya diantaranya adalah perencanaan strategis, perencanaan operasional, jangka panjang selama 5 tahun, dan perencanaan jangka pendek, lebih pendek ya, 1 tahun, dan perencanaan khusus atau terbatas. Nah, perencanaan ini menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing, dan ini pastinya sudah didiskusikan dengan segala pihak yang terkait. Perencanaan strategis tentunya mungkin kita perencanaannya pada tingkat komunitas atau organisasi yang berhubungan dengan posisi organisasi. Artinya perencanaan ini tentunya dipenuhi dengan segala macam strategi yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah, atau mungkin segala step atau tahapan yang sudah ditentukan pada saat pemaparan dalam satu diskusi dengan mendatangkan semua pihak yang terkait. Perencanaan operasional juga demikian, dengan rincian tujuan dan konsep yang ingin dicapai seperti apa, dan operasionalnya seperti apa, bagaimana segala kegiatan itu bisa dilaksanakan dengan baik. Perencanaan jangka panjang tentunya ini membutuhkan masukan-masukan yang sekiranya akan bermanfaat untuk waktu dalam waktu yang tidak singkat ya, 5 tahun ke depan tuh harus apa saja, siapa saja yang menjadi sasaran, dan targetnya seperti apa. Ini yang biasa dilaksanakan untuk perencanaan nasional. Kemudian perencanaan jangka pendek ini waktunya yang lebih singkat daripada perencanaan jangka panjang, tentunya 1 tahun ke depan kira-kira permasalahan apa yang akan diberikan intervensi, dan apa saja yang harus dilaksanakan dalam program-program tersebut. Perencanaan khusus biasanya ini memang terbatas, artinya terbatas waktunya, cukup singkat dan harus dilaksanakan dengan secepatnya.
Seperti halnya ketika ada suatu pandemik seperti yang kita saat ini sedang laksanakan. Pemerintah dan semua sektor yang terkait di dalamnya tentunya mempunyai perencanaan dan yang terkait dengan penganggaran. Ini harus sesegera mungkin dengan waktu yang terbatas harus dibuat suatu pengajuan, harus dibuat suatu penganggaran. Kebutuhannya seperti apa dalam waktu yang pendek. Nah, untuk yang pertama kali harus dilaksanakan, kenapa ini judulnya adalah survei atau penelitian, survei penelitiannya. Karena yang pertama kali untuk kita laksanakan, sebelum kita mengajukan suatu program intervensi, memang kita harus melaksanakan kegiatan survei dan penelitian. Karena dengan adanya penelitian itu kita bisa memaksimalkan untuk menentukan intervensi yang seperti apa yang harus diprogramkan. Nah, seperti itu. Jadi ketika ada suatu permasalahan untuk mengidentifikasi permasalahan yang spesifik itu saja, itu sebenarnya sudah ada proses penganggaran, sudah ada proses di mana kita berkegiatan untuk mengarah kepada penentuan intervensi masalah tersebut. Yang pertama kali kita harus laksanakan di sini adalah terkait dengan pengumpulan data. Sehingga dengan pengumpulan data itu kita bisa mengetahui permasalahan kesehatan yang terjadi. Nah, data-data ini kita bisa kumpulkan melalui data umum, khusus, dan data. Data umum antara lain keadaan geografi, keadaan penduduk, jumlah kepadatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Dan data-data ini bisa kita dapatkan dari data profil. Data-data yang kita kumpulkan ini bisa melalui data primer yang kita dapatkan langsung di lapangan ataupun data sekunder yang sudah jadi yang siap untuk kita olah. Data khusus ini antara lain meliputi keadaan gizi. Ini juga kita bisa menggunakan data sekunder sudah ada. Kita juga bisa lebih mengerti dengan melaksanakan pengumpulan data primer. Dan yang ketiga adalah data perilaku yang isinya adalah segala perilaku yang dilaksanakan oleh masyarakat sasaran, mulai dari pola makan, perilaku minat, kebiasaan membuang sampah, kebiasaan berobat, dan lain sebagainya dengan perilaku. Data diperoleh melalui statistik, laporan petugas kesehatan, pengamatan terhadap masalah kepercayaan, sikap, tingkah laku berbagai kelompok masyarakat, dan pembahasan bersama. Jika ada lebih dari satu, akan penyusunan prioritas masalah sehingga permasalahan dapat diselesaikan secara bertahap. Ini yang akan dilaksanakan oleh teman-teman pada saat PBL 1. Satu itu adalah lebih mengarah kepada bagaimana kita melaksanakan surveillance untuk mengetahui, untuk menyelidiki permasalahan apa sih yang sedang terjadi dan prioritasnya apa jika memang ditemukan lebih dari satu permasalahan kesehatan. Ini adalah contoh pengumpulan data didapatkan berbagai macam masalah kesehatan, diantaranya ada diare, dan ada pertambahan penduduk, ada sanitasi, ada penyakit-penyakit menular, ada mungkin penyakit-penyakit tidak menular juga, gizi, kemudian AIDS, PMS, dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya kita bisa dapatkan melalui baik itu data sekunder ataupun data primer secara langsung. Nah, dari sekian banyaknya permasalahan yang kita temukan, kita tentunya harus melakukan suatu prioritas masalah. Prioritas masalah ini pun harus bisa didiskusikan dengan pihak-pihak yang terkait, misalnya puskesmas tempat. Puskesmas
setempat tentunya mengetahui seperti apa kondisi sebenarnya, sehingga kita perlu memastikan atau menjustifikasi bahwa skala prioritas yang kita laksanakan itu sudah sesuai dengan kondisi kenyataan real. Dan itu pun kalau kita memprioritaskan tentunya itu akan menjadi suatu kekhususan ya, sehingga tidak bisa semua harus satu-satu gitu. Jadi satu pengajuan penganggaran itu tentunya untuk menyelesaikan satu permasalahan. Untuk permasalahan yang lainnya tentunya program ataupun segala kegiatan untuk penyelesaian masalahnya juga akan berbeda, sehingga pastinya penganggaran pun jenis atau jumlah atau ya jumlah dari anggaran yang diperlukan tentunya juga akan berbeda. Kita membutuhkan prioritas, jadi akan satu ranking atau ukuran yang nomor satu yang harus dipikirkan nanti program intervensinya dan seperti apa penganggaran. Pertimbangan dalam menyusun prioritas masalah, beratnya masalah seperti apakah dia mempunyai severity yang luar biasa, misalnya kematian ataupun luasnya penyebaran penyakitnya dan sebagainya. Dan itu pada metodologi penelitian sudah mengatakan paparan informasi tentang bagaimana hidup alam. Yang kedua, kelompok masyarakat yang diserang atau sasarannya itu seperti apa? Ini harus dikaji. Sasaran distribusi karena ini adalah kebijakan yang akan diterbitkan ya sebagai bentuk intervensi atau penyelesaian masalah tersebut. Intervensi permasalahan itu akan dilaksanakan pada saat PBL 2. Kalau teman-teman nanti sudah mulai melaksanakan untuk kegiatan di luar dan di mana di situ kegiatannya adalah praktek belajar lapangan 1 dan 2. Dan di situ teman-teman bisa mempraktekkan semua keilmuan yang kemudian pertimbangan politis juga bahkan menjadi satu pertimbangan untuk memprioritaskan permasalahan kesehatan. Kemudian tetapkan determinan permasalahan dari hasil pengolahan data yang sudah kita dapatkan. Itu tentunya kita analisis, kita olah dengan menggunakan berbagai macam aplikasi, semisal SPSS, kemudian Stata, kemudian R, dan banyak lagi aplikasi-aplikasi yang sangat bermanfaat untuk suatu penelitian. Apakah pengabdian juga memerlukan aplikasi untuk mengolah data? Bisa jadi, sehingga itu yang akan menebalkan, yang menggarisbawahi bahwa memang hasil dari analisis itu bisa dijadikan sebagai pertimbangan untuk menentukan bahwa itu adalah determinan dari permasalahan itu sendiri. Hal-hal yang perlu ditelusuri dan berpotensi sebagai determinan diantaranya ada masalah kesehatan atau keterpaparan informasi, masalah keterampilan, masalah sikap mental. Ini health mental ini pun juga menjadi isu yang terkini ya dalam bidang kesehatan. Jadi banyak sekali yang sudah mengembangkan penelitian maupun pengabdian untuk menyelesaikan masalah health mental. Kemudian masalah sumber atau resources. Nah, penyebab langsung penyakit diare adalah perilaku masyarakat yang saat ini mendorong timbulnya diare dan menyebarkannya, yaitu buang najis di sungai dan minum air mentah. Sekali yang di wilayah Kabupaten Bandung mungkin yang juga masih mengalami hal yang sama karena memang keterbatasan infrastruktur ya.
tahap penyampaian kepada masyarakat. Tentunya ketika kita sudah melaksanakan PBL 1, ketika kita sudah mendiskusikan untuk prioritas masalah dengan pihak tenaga kesehatan setempat, tentunya kita juga harus menyampaikan itu kepada masyarakat yang mungkin diwakili oleh tokoh-tokoh masyarakat dan organisasi masyarakat untuk menentukan kembali ya, ada tahapan-tahapan pada saat Anda melaksanakan suatu perencanaan dan penganggaran. Di antaranya itu adalah penyampaian hasil dari analisis data dan penyampaian dari ide atau pengajuan program kegiatan intervensi. Yang pertama yang perlu disampaikan adalah masalah yang diprioritaskan. Hasilnya apa dari hasil analisis data dan juga hasil diskusi dengan tenaga kesehatan setempat. Kemudian yang kedua, determinan masalah dari hasil analisis itu juga perlu disampaikan bahwa pemilihan masalah termasuk prioritas masalahnya itu juga menggunakan perhitungan, dan sampai pada akhirnya setelah kita berhasil melakukan suatu olah data atau analisis data, maka disitulah akan muncul tersangkanya, determinan atau faktor yang mempengaruhinya. Dan ini perlu untuk masyarakat ketahui, masyarakat sasaran ketahui bahwa pemilihan tersebut tidak serta-merta sekedar dipilih, tapi melalui proses-proses yang ilmiah. Diskusi intervensi dan merencanakan program strategi sesuai belum tentu apa yang up to date dan lain sebagainya. Tetapi yang bisa memberikan kontribusi informasi tentang kesesuaian antara program yang ditawarkan dengan karakteristik masyarakat itu adalah ya tokoh masyarakat yang memang ini mereka dekat. Dan kemudian pada akhirnya adalah menentukan atau membuat POA, planning of action. Jadi perencanaannya itu apa saja yang sesuai dengan pertanyaan yang 1 sampai 4 tadi. Ini harus bisa juga disampaikan bahwa ternyata dalam POA itu muncullah sasarannya siapa, kemudian materi materi komunikasinya atau materi paparan informasinya seperti apa, kemudian metodenya juga pasti nantinya akan menyesuaikan juga dengan apa yang kita sudah tentukan respondennya, termasuk juga permasalahan yang terjadi. Menentukan media ini penting karena harus sesuai dengan karakteristik masyarakat itu menjadi tolak ukur kegiatan kita itu harus diapakan. Dalam hal ini memang untuk menentukan media seperti apa, kita memang harus melakukan survei. Makanya mereka harus ada pertanyaan yang menggambarkan mereka itu kebutuhannya apa. Seandainya memang kita harus mengintervensi mereka dengan beberapa media, itu yang bisa mereka serap itu melalui media apa, atau yang kebanyakan digemari itu media. Dan itu semua harus bisa terjawab dalam satu proposal. Menyusun rencana dan jadwalnya. Jadi sebisa mungkin memang lebih awal sekali ya, sehingga mereka bisa misalnya dibutuhkan untuk reschedule atau misalnya jadwal kembali ya, ataupun hal-hal yang lain yang mungkin ini harus di kemudian rencana penilaian ini sebagai evaluasi untuk kedepannya seperti apa, dan sebaiknya memang ini tetap harus dilaksanakan untuk tahapan evaluasi ini, karena masyarakat harus tahu bahwa efektivitas suatu program dengan segala macam penganggarannya itu
harus ada suatu evaluasi. Apakah memang sudah tercapai luarannya ataukah masih belum? Dan jika belum, apa saja yang harus diperbaiki di masa yang akan datang. Fasilitas yang diperlukan ini juga sangat menentukan penganggaran sekali. Semakin banyak fasilitas yang kita butuhkan, selama itu membutuhkan biaya, pasti itu akan lebih banyak masuk dalam penganggaran kegiatan. Di antaranya ketersediaan finansial. Ini sebagai modalnya itu seperti apa? Kebanyakan sih kalau intervensi memang untuk masyarakat itu minta harapannya itu adalah gratis ya, sehingga ketika kegiatan PBL ataupun apapun kegiatan pengabdian masyarakat yang bertujuan menyelesaikan masalah tersebut itu harus jelas seperti apa, kira-kira masyarakat ini mampu nggak untuk berjalan sendiri tanpa adanya kawalan, dan siapa kader-kader yang memang bisa menjadi penerus lidah yang ibaratnya seperti itu. Kebijakan departemen, kondisi setempat, fasilitas ini secara arti luas ya. Jika kita kebutuhannya untuk misalnya memberikan penyuluhan dan lain sebagainya, mungkin fasilitas yang diperlukan mungkin ya bisa digambarkan berapa kebutuhan biayanya. Dan halayak, ini sasaran lagi, apakah memang media ini ya, terkait dengan media apakah sesuai atau tidak, dan pengalaman sebelumnya. Dan ini menjadi kesemuanya ini menjadi fasilitas-fasilitas yang memang bisa muncul dalam menentukan suatu intervensi. Nah, ini adalah berbagai macam media yang bisa diadakan atau diajukan dalam suatu penganggaran program kesehatan. Jadi teman-teman harus bisa mengetahui masyarakat tuh biasanya mereka membaca apa kalau misalkan memang mereka juga melaksanakan kegiatan ini ya untuk pemaparan. Jadi medianya itu seperti apa, mereka biasa menggunakan media apa. Nah, itu yang kita harus sesuaikan. Jangan sampai ketika sasarannya kita adalah manula yang mungkin sudah tidak bisa membaca dengan jelas ya. Dan itu kita harus mengerti, karena untuk menentukan media apa itu harus sesuai dengan kemampuan capability dari masyarakat tersebut kita. Mereka biasa mendengarkan radio, mungkin itu bisa juga kita maksimalkan kebutuhan untuk bisa melaksanakan melalui radio setiap dan seterusnya seperti itu. Oke guys, saya rasa itu yang harus kita siapkan. Next, pada video berikutnya saya akan berikan contoh proposal yang sudah disetujui, dan nanti teman-teman mungkin bisa membuat melalui contoh yang akan saya berikan nanti. Baik, terima kasih. Saya rasa itu saja untuk kali ini. See you next video. Mohon maaf jika ada kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.